Nggak tahu beli mana nih kok mati ya tiba-tiba ya. Udah pernah diservis beli? Belum. Kok servis belum? Dalam bensinnya masih ini. Coba lihat. Baru saya beli tadi. Baru aja sih mati beli. Ya. Pas di nanjaan itu. Capek ya, dorong. Mana ini? Yuk bawa ke bengkel kalau itu beli. Bengkel. Mana bengkel? Sana kayak ada bengkel. Ya udah. Bantu dorong ya. Saya bantu dorongnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Winda Adi Purnama. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mudah untuk melakukan servis atau tune up perawatan di rumah dengan alat-alat sederhana yang kita miliki di rumah. Berikut adalah videonya. Baik, ada 3 tahapan penting sebelum kita melakukan servis di rumah ataupun servis mandiri. Tahapan yang pertama yakni pada bagian mesin. Kemudian tahapan yang kedua adalah pada bagian kelistrikan, dan tahapan yang terakhir adalah pada bagian chassis. Baik, mari kita mulai pada tahapan pertama pada bagian mesin. Nah, tahapan yang pertama pada bagian mesin yakni mengganti oli mesin. Di sini oli mesin yang disarankan oleh Honda yakni Honda oli mesin MPX 2 dari AHM untuk Matic, dimana ukurannya adalah 800 mili. Setelah itu kalian sediakan alat-alat seperti kunci ring 12 mm, kemudian dalam wadah oli bekas. Baik, sekarang kita praktekkan bagaimana cara mengganti oli mesin pada Honda Beat 110 cc injeksi.
sini penggantian oli pada motor Matic Beat ataupun pada motor-motor pada umumnya dilakukan setiap kilometer mencapai 2000 km. Dalam hitungan bulan sekitar 2 bulan sekali untuk mengganti oli mesin ini. Begitupun juga untuk oli gardan, ketika oli mesin sudah diganti 2 kali, oli gardan juga perlu diganti. Selanjutnya yakni penggantian oli gardan pada motor Honda Beat 110 cc. Di sini ada 2 baut, yakni ini baut pengisian ukuran 12 mili, kemudian bagian bawah baut pengetapan. Kita buka terlebih dahulu baut pengetapan dengan menggunakan kunci ring 12 mm. Setelah kendor, boleh dibuka dengan tangan. Kemudian buka bagian pengisian. Oli gardan ini diganti setiap kilometer menempuh jarak 8000 km. Dalam hitungan bulan dihitung 8 bulan sesuai dengan jadwal buku servis pada motor Honda Beat 110 cc injeksi ini. Dan oli yang digunakan oli standar dari Honda sendiri, yaitu gear oil for final gear, dimana ukurannya 120 mili. Kita pasang baut tab. Kembali kita pasang. Gunakan tangan terlebih dahulu agar baut atau ulirnya tidak terjadi kerusakan. Kemudian baru kita menggunakan kunci ring 12 tadi. Kencangkan dan rasakan agar tidak terlalu kencang sekali. Nanti bisa mengakibatkan, kalau terlalu kencang bisa mengakibatkan baut patah. Kemudian kita gunakan tang potong untuk motong ujung dari oli ini dan masukkan seperti ini, pencet, sampai oli itu habis pada kemasan. Pencet perlahan. Ya, selesai. Baru kemudian kita pasang baut pengisian oli tadi. Seperti biasa, gunakan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan kunci. Baru kencangkan dengan kunci 15 mm. Tahap selanjutnya adalah tahap membersihkan filter udara pada motor Beat 110 cc ini. Pertama, kalian siapkan obeng sebelum bukanya, kemudian lap untuk membersihkannya nanti. Baik, kita buka. Kemudian lepaskan penutup tali filter udara ini. Bisa ada di sini
Kalau seperti ini, filter udaranya masih dalam kondisi baik. Kalau sudah hitam semuanya, berarti filter udaranya dalam keadaan sudah tidak bagus untuk digunakan. Ini cukup dibersihkan dengan lap saja. Filter udara pada motor Beat 110 cc maupun Meteor Honda lainnya tidak perlu disemprot dengan menggunakan angin atau air gun kompresor, karena di dalam filter udara ini mengandung oli yang dapat menempel debu agar debu-debu tersebut tidak masuk ke ruang bakar. Cukup dilap seperti ini saja pada permukaan filter. Pada bagian rumah filter, dan juga tutupnya. Cukup dilap seperti ini saja. Inilah langkah sederhana yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Nah, kemudian pasang kembali seperti tadi. Filter udara ini dapat atau bisa diganti apabila semua kotoran sudah menempel pada sirip-sirip ini. Sekarang kita lakukan proses pemasangan kembali, karena filter udaranya masih layak untuk dipergunakan. Kita lanjutkan pada bagian mesin, yaitu membersihkan busi. Terlebih dahulu kita siapkan alat, yakni menggunakan obeng, filler gig, kemudian kunci busi, sikat baja kalau ada, kemudian amplas dan lap. Kita buka bodinya. Bisa dilihat busi pada Honda Beat ada pada bagian kanan motor. Ini terletak di sini. Kita cabut saja, tutup businya. Nah, ini dia tutup businya. Kemudian langsung saja kita gunakan kunci busi untuk membukanya. Langsung dibuka saja.
Bisa dilihat kondisi businya sudah sangat kotor. Mari kita bersihkan. Pada langkah berikutnya pada bagian mesin, yakni membersihkan throttle body. Dalam mesin motor injeksi bed ini, karena sudah injeksi, dia menggunakan throttle body. Namun kalau motor konvensional, dia menggunakan karburator. Kita bersihkan dengan menggunakan throttle body dengan menggunakan karburator cleaner seperti ini. Kemudian kita buka terlebih dahulu filter udaranya. Sebentar lagi kita akan semprotkan pada bagian udara dari throttle body. Selanjutnya, cara langkah membersihkannya yakni hidupkan mesin terlebih dahulu. Bisa menggunakan kickstarter ataupun starter atas. Nah, pembersihan throttle body ini diawali dengan menghidupkan mesin, kemudian semprotkan cairan karburator cleaner atau injektor cleaner pada bagian jaringan udara. Pada bagian mesin kita bersihkan komponen dari CVT. Pada motor Honda Beat 110cc injeksi, kita siapkan alatnya terlebih dahulu, yakni kunci T 8 mm, kemudian alat sederhana, kemudian lap, kuas, dan obeng. Kita buka.
Bisa dilihat ini cukup kotor, banyak debu-debu yang sudah menempel. Dan kita cek komponen-komponennya seperti pibelnya masih bagus. Kalau pibelnya, tanda-tanda pibel rusak itu adanya keretakan pada pibel pada bagian sela-sela ini. Itu tandanya pibel harus segera diganti agar tidak berfungsi jalan. Baik, kita bersihkan saja dengan menggunakan kuas. Untuk menghindari debu, boleh kalian menggunakan masker. Pakai dulu maskernya, kemudian lakukan pembersihan kembali. Baik, kita lanjutkan pada tahap berikutnya, itu tahap pada bagian pengecekan kelistrikan sepeda motor. Sini pada motor Honda Beat 110 cc injeksi, aki itu berada di tempat pijakan kaki. Nah, langkah-langkah pengecekannya dan alatnya yakni di sini menggunakan alat sederhana yaitu obeng plus. Kemudian apabila kalian memiliki alat pengecekan aki yang dimana nantinya bisa mengetahui hasil apakah aki itu masih bagus digunakan atau sudah rusak, yaitu nama alatnya adalah multitester. Dan apabila kalian tidak memiliki alat ini di rumah, kalian bisa melakukan langkah sederhana yaitu dengan cara mengecek. Semisal kalian bisa mengecek apakah aki ini kuat mengangkat motor starter pada saat dihidupkan seperti ini atau tidak. Dan
Langkah lainnya, apakah aki ini mampu untuk menghidupkan suara bel seperti ini? Artinya akinya masih dalam kondisi baik. Selanjutnya pada tahap bagian kelistrikan ini, untuk membuka bagian aki kita gunakan obeng plus, di mana kita membuka tutup aki terlebih dahulu. Di sini ada baut satu. Nah, ini dia. Kemudian kita buka tutup ini, tutup aki pada bagian pijakan kaki. Dan di sini ada yang menutupi aki tersebut. Untuk melindunginya kita buka juga. Coba bisa dilihat kemari, ini dia akinya. Pada motor Beat, Honda Beat 110 cc injeksi, aki itu berada pada bagian bawah, tepatnya di pijakan kaki sebelah kanan. Nah, apabila kalian memiliki sebuah alat pengecekan aki lebih bagus lagi, seperti ini, namanya multimeter atau multitester digital, dimana melalui alat ini kalian bisa mengetahui apakah aki itu masih dalam kondisi baik apa dalam kondisi sudah tidak bisa dipakai lagi. Nanti bisa dilakukan pengecekan. Biasanya normalnya aki dalam kondisi baik itu berada pada voltase 12,3 volt sampai dengan 12,4 volt. Apabila di bawah itu, kemungkinan aki sudah drop ataupun akan rusak. Apabila kalian tidak memiliki alat seperti tadi, multimeter atau multitester, kalian bisa melakukan langkah sederhana seperti ini. Kalian bisa melakukan langkah semisal mencoba motor starter, apakah motor starternya mau terangkat oleh aki tersebut seperti ini. Apabila tidak, berarti aki ini kemungkinan dalam kondisi kurang baik atau perlu dicas atau perlu diganti. Selain dari tadi, apakah motor starter itu bisa mengangkat, apakah aki itu bisa mengangkat motor starter, kita juga bisa mengeceknya melalui suara bel, dimana apabila suara belnya normal seperti ini, berarti aki itu masih bagus digunakan. Dan apabila lampu-lampu itu berkedip dengan normal seperti ini, berarti aki itu masih dalam kondisi bagus. Dimana terkadang kalau aki itu sudah kurang dicas atau dalam kondisi kurang baik, suara kedipan lampu pada sein atau lampu utama itu akan redup. Nah, baik, di sini saya akan coba menggunakan sebuah alat multitester atau multimeter untuk mengecek voltase dari aki ini, apakah aki ini masih dalam keadaan kondisi baik atau tidak. Langkah pertama ya ini, kita atur pada posisi voltase atau pengecekan dengan menggunakan voltase. Di sini ada dua kutub, yaitu positif dan negatif. Kabel yang merah adalah kabel positif dan yang hitam adalah kabel negatif. Baik, kita akan coba gunakan. Gunakan kabel yang merah pada kutub aki positif seperti ini.
tahan, dan gunakan juga kabel hitam atau hitam pada kutub negatif aki. Sebuah aki yang normal dalam kondisi baik akan mendapatkan angka 12,3 ke atas pada saat motor dalam kondisi mati. Begitupun apabila di bawah angka tersebut, bisa dikatakan aki itu sudah rusak atau kurang di cas seperti itu. Dalam kondisi motor hidup, engine akan mengisi baterai dan mendapatkan angka yang normal itu di sekisaran 13,3 sampai ke atas. Kita coba melakukan pengecekan pada saat motor dalam kondisi hidup. Pertama, hidupkan motornya, kemudian pasang jarum positif pada positif baterai dan jarum negatif pada negatif baterai. Kita lihat angka yang didapatkan pada saat motor dalam kondisi menyala. Nah, di sini didapatkan hasil 13,45. Berarti artinya kondisi baterai dalam keadaan normal dan masih layak untuk dipergunakan. Apabila di bawah itu, berarti baterai dalam kondisi tidak normal. Caranya adalah bisa dicas atau ganti yang baru. Terima kasih. Baik, setelah dilakukan langkah pengecekan tadi, didapatkan hasil aki yang normal. Mari kita lanjutkan dengan proses pemasakan tutup aki tersebut. Selanjutnya pada bagian kelistrikan kita cek seperti lampu-lampu, bel, indikator, lampu kepala maupun lampu yang lainnya. Hidupkan motor terlebih dahulu, kemudian lihat lampu tanda belok apakah masih berfungsi dengan baik, agar pada saat dikendarai tidak adanya sebuah kesalahan yang dilakukan dalam berkendara. Lampu rem, agar minimnya terjadi kecelakaan, seperti bel, kita hidupkan lampu utama. Kita lihat lampu utama apakah masih berfungsi dengan bagus. Indikator bisa dilihat di sini masih berfungsi dengan bagus. Ya. Selanjutnya pada bagian akhir, yaitu pada bagian chassis. Inilah tahap terakhir dari proses perawatan kendaraan secara mandiri, yaitu tune up pada motor Beat 110 cc injeksi. Chassis yang paling utama yakni di sini kita cek bagian kampas rem. Kita bisa lihat di sini apakah kampas remnya masih atau sudah tipis. Kemudian kita bisa cek dengan menggunakan tuas remnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek pada bagian belakang. Di sini pada motor Beat menggunakan rem tromol pada bagian belakang. Kita lihat apakah masih berfungsi dengan baik remnya. Di sini apabila berat sudah mencapai
maksimal di sini sampai di sini, berarti kampas remnya sudah tipis. Kalau seperti ini, kampas remnya masih bisa dipakai. Kemudian selanjutnya kita masih pada bagian chassis, kita cek bagian poros pengemudi apakah masih berfungsi dengan baik, agar pada saat dikendarai tidak terjadinya keolengan, dan masih dalam kondisi stabil. Selanjutnya memeriksa kondisi ban, apakah bannya masih dalam kondisi baik atau tebal. Bisa dilihat sini, ini masih dalam kondisi baik. Apabila sudah halus sekali dan bulu-bulu yang ada pada ban ini sudah habis, berarti itu tandanya bannya sudah habis dan perlu diganti. Kita juga penting mengecek kondisi tekanan angin pada ban motor kendaraan kita. Ukuran dari angin ban motor ini yakni pada bagian depan 29 sampai 30 PSI. Siapkan pompa di rumah dan kita cek tekanan anginnya. Sesuaikan dengan standar tadi, kita gunakan pompa. Nah, sudah mencapai 29 sampai 30 PSI. Kurang lebih seperti itu. Ban depan tutup kembali. Kemudian pada bagian belakang, roda belakang, kita juga cek tekanan anginnya. Pada bagian belakang kita gunakan 30 sampai 31 PSI. Nah, bisa dilihat tiangnya sudah cukup. Baik, kemudian pada langkah terakhir bagian chassis, yaitu kita cek untuk periksa baut apakah ada yang benar atau tidak. Mari kita periksa. Dalam kondisi baik. Sini. Masih dalam kondisi baik. Kemudian semuanya dalam kondisi baik. Baik, demikianlah video tutorial service dari saya, Komang Windadi Purnama, di mana saya menggunakan motor Honda Beat 110 cc injeksi. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan kesadaran kita akan betapa pentingnya perawatan kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat kendaraan itu kita kendarai. Salam sehat untuk kita semua, salam otomotif.